Halo Vita, Vita. Halo, selamat pagi. Pagi, sudah sarapan? Iya udah. Sip. Kak Cika menemukan 2 contoh. Sabar ya, tunggu, sabar. Oke. Semoga hari ini lancar. Tapi ada yang Kak Cika mesti tanya ke Vita karena Vita lebih ngerti tampaknya. Jadi yang satu itu, Vita biologi banget ya. Ntar lu. Ada satu yang genom, ada yang satu DNA sequencing. Tapi ini lucu, Vit. Jadi eh dia tuh kayak bisa apa ya, mengkoreksi error ya gitu. Kalau yang ini ya. Jadi kan DNA tuh sequence-nya suka salah gitu ya. Ada yang itu dia kalau udah learning bisa bisa koreksi. Jadi kalau saya ada yang berapa kali baca terus sama dia dibandingin hasilnya dari beberapa reading bisa koreksi. Itu sama kayak kalau kita ngirim data. Biasanya kan data dikirim pakai biner kan. Kalau dia Iya. kan CAG, GCAT gitu-gitu ya. Kalau biner kan 010101. Nah, kalau 0101 tuh biasanya di perjalanan suka nge-glitch gitu kayak 1 jadi 0, 0 jadi 1. Nah, juga bisa dipakai buat data biner gitu, Wit. Jadi menarik gitu. Kak Cica, oh iya ya berarti dia bisa. Cuman Kak Cika gak ngerti. Untuk yang ini apakah kita tahu kenapa dia harus dikoreksi gitu. Iya. Salah Langsung. baca atau emang DNA itu susah dibaca atau representasinya yang salah atau gimana gitu. Soalnya kan DNA kan dia tuh kode tuh biasanya kalau yang aku tahu kan dia buat yang kayak dengan gini tuh dia buat bikin template buat bikin protein. Nah, kan protein tuh dari asam amino itu kayak dibuat dari urutan 3 bahasa tuh yang huruf-huruf ini. Jadi kalau hurufnya ganti, bahasanya ganti, asam aminonya ganti juga. Terus karena asam aminonya ganti, jadi beda. Terus proteinnya juga beda juga proporsi itunya. Bahkan juga bisa sampai aja kalau karena ada urutan kan dia kan harus kalau bahasa kan kayak harus ada yang mulai, ada yang berhenti kan. Jadi kalau kalau misalnya program kayaknya kan kayak di-execute manual bisa. Nah, kalau itu Oh, kan kayak ada, jadi kayak ada tanpa gitu mulai urutan sama berhenti gitu. Oh, kayak eh, kode mulai sama kode berhenti bisa aja kayak karena ganti yang awalnya mestinya kayak bikin asam amino ini, dia malah jadinya berhenti. oh, kok bisa gitu ya, Bit? Berarti ini tuh kayak apa coba? Kayak paket data. Jadi kayak kita, sama banget berarti ya. Berarti astagfirullah, bagus banget ini. Kayak saya gini, kita kan misalnya transmisi data kalau yang Kak Cika tahu ya. Kita kan bisa transmisi data, bisa analog, bisa digital kan. Nah, itu tuh selalu dikasih header sama dikasih akhir gitu. Jadi misalnya, ini headernya loh, kita mulai, lu baca nih data ini. Nanti selesainya di sini gitu. Itu tuh harus ada. Soalnya kalau salah baca, nanti jadi salah huruf, jadi salah simbol gitu. Jadi salah baca aja semua jadi salah gitu. Ini juga gitu ya? Jadi ada maksudnya ada senyawa atau apa yang menandai pembacaannya gitu bukan, Mit? Iya. Ih, bagusnya ya Allah. Apakah aku harus masuk biologi? Wah, itu. So banget sih lo. Masuk aja mampus gak bisa ngafalin. Modar. Oke, ngerti-ngerti. Oke, udah itu dulu ya. Kak Cika sekarang mulai mengerti itu. Ini yang Bita yang mana ya? Ini yang Bita. Oke, ini yang Bita kan. Yang Bita lagi. Nah, terus ini ada yang genom. Tapi kita kayak mau lihat pattern DNA terus membedakan genomnya gitu. Kalau yang ini. Tapi pokoknya ngomongin DNA aja ya. Nah, si datanya dia tuh udah ada dan dia udah dites, udah apa segala macam ya, udah di-train segala macam. Sebenarnya yang membuat Kak Cika tertarik itu adalah implementasinya gitu. Maksudnya yang biasa Kak Cika lihat kan maksudnya di teknologi lah gitu ya. Kalau di biologi nggak tahu gitu kok bisa gitu gitu. Nah, ceritanya
Ini nanti ya Kak Cika tanya Bita, soalnya ini masih technical. Si datanya kita udah dapet nih, datanya kita download. Terus, ini download-download lah ya, untuk visualisasinya. Ini biarin. Kita punya 40.000 data. Kita punya labelnya, gitu ya. Terus kita pecah jadi training, tes, dan validasi. Malah 3 dia validasi. Terus, jadi dia pakai 1.000 data untuk tes, 38.000 buat train, 1.000 buat validasi. Totalnya 40.000. Nah, formatnya tuh kayak gini, Bit. Jadi ya itu sama kan AGCT juga gitu. Nah, jadi si labelnya tuh 0, 1, 2, 3 kan. Yang Kak Cika gak ngerti itu tuh, Bit. Yang Kak Cika ngerti oke, ini ada data ya. Iya. Cuma gue gak ngerti sedata itu segimana panjangnya. Udah gitu labelnya tuh 0, 1, 2, 3. Itu apakah menjelaskan pattern-nya atau individunya? Itu ya Kak Cika gak ngerti gitu. Karena tampaknya dia mau mengklasifikasi 40.000 DNA ini menjadi 4 kelas gitu ya kali ya. Itu gak sih? Tapi ngapain coba? Kayak ngebedain ras kali ya? Ngebedain simpanse, gajah, orang sama kuda gitu-gitu kali nggak? Nggak sih, Bit? Iya nggak sih? Iya nggak? Nggak tahu, kita lihat dulu ya. Bita biar yang Kak Cika yang nanya ke Bita sekarang. Nah, ini training kan, data trainingnya segini. Di data training itu kan kita ngetrain segini nih, 38.000 data. 9 kali 4 berapa sih? 36 ya? Nah, dari hasil training itu dia ngetrain 9.400 untuk jadi si label 0 tuh ada segini, label 1 ada segini gitu loh. Jadi di semua label tuh ada bagian untuk ngetrain, ada bagian tes sama bagian validasi. Oke. Udah ya. Kalau kita run, nanti kan ada sequence-nya. Ini oke, ini update robot. Jadi yang kemarin ini masih problem Bapak yang kemarin itu aneh. Kita lihat sequence-nya nanti di coding-nya Kak Cika lihat aja, tapi mau make sense dulu. Dia ambil data label segala macam, diambil ya, training sequence-nya 38.204. 200 itu 38.000 itu datanya, 4 itu kan labelnya kan. Udah dia label, kok jadi gambar ya, Pit? Ketika gak ngerti tuh, Bu. Tapi menarik sih. Taruh, kita lihat dulu ya. Ini nanti ya, Kak jelasin level apa layer-layernya. Tapi dia training dulu dengan data segitu banyak, epochnya 2, akurasinya bagus loh, Bit. 80%. Oke, nih ya. Model loss-nya akurasinya tambah naik, loss-nya tambah turun. Jadi kan kalau di train itu, kalau kita punya data ya, kalau kita udah run, itu dihitung, Bit. Maksudnya ketelitiannya dia. Jadi misalnya, oke, lu udah kita kasih 10, kita punya 10 data nih. Katakan misalnya 6 dipakai buat train, 2 dipakai tes, 2 dipakai validasi misalnya gitu ya. Validasi itu prosesnya sebenarnya kayak tes juga, cuman dia ngecek gitu ya seberapa dekat hasil prediksi sama yang sebenarnya. Nah, kalau dia untuk loss-nya itu makin banyak epochnya makin turun, berarti dia makin sedikit membuat kesalahan tuh semakin lama. Terus akurasinya makin tinggi. Emang mereka biasanya berbanding terbalik nih antara dua ini, Bit. Jadi kalau kita punya sistem terus kita tes, kalau kita punya gambar kayak gini, ini tuh bagus gitu. Karena ini sama ini tuh harus berbanding terbalik. Kalau dia ke bawah, dia ya ini harus ke atas. Nah, kalau kita lihat kan train sama validation itu sebenarnya tes sama validation tuh mirip ya. Jadi kalau kita train pas belajar gitu, dia turun segini nih untuk satu epoch gitu misalnya. Tapi pas validasi dia lebih bagus lagi gitu, loss-nya lebih kecil. Jadi pada saat kita di kelas lagi latihan lebih banyak salah, tapi pas ujian salahnya malah makin sedikit. Nah, kalau yang ini di sini pada saat latihan gitu ya, dia akurat, tapi pas dia ujian tuh dia lebih akurat lagi gitu. Jadi ini tuh bagus banget ini. Si grafik ini tuh bagus, hasilnya bagus. Nanti teknikalnya kasih ke ceritanya, tapi kita lihat dulu tujuan-tujuannya dulu ya. Kita go through dulu. Pokoknya loss-nya 0,3, akurasinya 0,8. Berarti bagus kan? Oke. Ini tuh sebenarnya proses kita membuat mesinnya ya.
Nah, sekarang kita, udah jadi tadi tuh ceritanya kita punya 40.000 data deh ya, Bit, ya, 40.000 data, 38 dipakai train, 1.000 dipakai tes, 1.000 dipakai validasi. Sekarang kita mau kasih data lain, kita akan bilang, kita mau bikin sequence, lu classify ya. Ini nih pertanyaan ketika ke Bita nih. Hmm. Nah, Bit, Alasya gimana ini? Jadi tampaknya kita tuh bakal kasih ini tuh, ini. Sequence-nya segini bit panjangnya. Mm-mm. Gak ngerti lah berapa bit sih. Harusnya berapa sih bit sequence-nya? Iya, berapa sih tahu? Ya macam-macam sih. Tuh kan macam-macam kan. Nanti kita cari tahu lah ya. Wah, gila sih. Mm. Nah, terus kita masukin ini, kita suruh dia prediksi ini dia masuknya ke kelas apa gitu. Hmm. Oke ya, kita coba ya setelah dia melalui segala proses-proses dan segala macam, mau kita suruh. Nah, dia ternyata pas udah kita hitung, dia tuh paling besar di sini bit 96% dia tuh kelas 3 gitu. Kak Cika gak tahu lah ya ini DNA apa, tapi andaikan misalnya kita mau ngeklasifikasi, misalnya katakan ada crime scene gitu, terus kita mau bisa nggak sih ngambil DNA? Ya kan bisa, misalnya crime scene tuh di sini ada berapa orang sih atau ada berapa spesies gitu, sebenarnya bisa pakai ini juga kan? Gitu. Jadi ini hasilnya kayak gini. Nanti ya setelah itu kita bahas lagi. Tapi kita lihat dulu sekarang ada yang Kak Cika gak ngerti itu kenapa dia bisa ada gambarnya. Oke, ini kita skip dulu ya. Apa emang ada gambarnya sih? Oke. Nah, ini ini apa ini? Oke, ini kita clear dulu. Ini apa sih? Tunggu pelan-pelan. Oke. Saliensi apa sih, Bit? Hmm? Saliensi ada apa sih istilahnya? Salience. Ini nih, Hah? ada nih. A popular approach to visuals and to interpret the importance of sequence features is so-called saliency. Jadi tampaknya kalau kita punya satu string panjang genom atau DNA itu dia ada sequence yang pentingnya disebutnya saliensi ya gitu. Kita lihat ya. Ya. Kata si James Zhou itu di genomik ada Iya. itunya lah. Nah, visualisasi dari data-data ini gitu ya, itu kayak histogram juga, Bi, tapi bentuknya gini. Oh, Maksudnya apa ya? bentar. Bentar, pertanyaan. Oke, kita langsung buka kitab ini ya, biologi dia. Kak Cika nanya, satu, apakah tapi Bita bilang panjang genom bisa beda-beda ya. Apakah ini tuh ceritanya satu genom gitu? Satu string itunya bit sepanjang ini berarti. Basisnya itu Iya, segini. itu satu sequence. Kayak dari judulnya sih emang satu sequence. Oke. Itu satu Jadi sequence kan. kayaknya maksudnya kayak saliency map tuh kayak seberapa pentingnya, kayak harusnya. Nggak ngerti juga sih sebenarnya. Iya, ketika juga gak ngerti sih sebenarnya. Bentar. Kan ini satu ya yang Kak Cika gak ngerti. Ini harus Bita yang jelasin. Kan ini kan satu sequence kan, Bit. Berarti kalau misalnya Kak Cika punya sequence lain, urutannya kan nggak akan sama kan? Misalnya GGC, Iya. ATT, ya gitu kan? Bisa gitu kan? Iya. Oke. Nah, yang Kak Cika nggak ngerti, ini kenapa dia punya histogram ya? Maksudnya, Saleseba for basis in one of the test sequence. Si ini tuh, pik ini tuh dari apa gitu? Oke, kalau katakan gini, kalau di Kak Cika ya, Kak Cika gak ngerti nih, kalau di Bita kayak gimana? Misalnya Kak Cika punya kotak, punya kalau di IT kan Kak Cika punya gambar misalnya. Kak Cika punya gambar. Katakan 3x3 gitu ya. 3x3 piksel. Alah, gambar 3x3 piksel gitu ya. Nah, misalnya Kak Cika punya beberapa gambar 3x3 piksel. Nah, ini kan setiap selnya tuh kan ada nomornya. Ya kan? 3, 4, 5 gitu ya. 6, 7, 8.
Kalau Kak Cika bikin histogram kayak begini, Kak Cika kan punya banyak nih, gue punya banyak frame nih, misalnya oke saya punya gambar banyak nih, oh lagi bikin animasi misalnya gitu, ini mau data processing, gitu kan, Allahu Akbar, kenapa ya banyak yang ngebel banget ya? Nah, kayak, bentar bit, telepon. Iya, iya. Sip. Bit, gak jadi bit, gak jadi. Ya kan gitu kan? Nah, misalnya Kak Cika punya gambarnya banyak banget gitu ya, katakan nggak tahu lah ada 1000 gambar atau ada berapa gambar gitu, pokoknya sampai banyak ya, ada berapa frame sampai belakang gitu. Nah, histogram Kak Cika tuh nanti bentuknya begini. Jadi saya Kak Cika punya histogram. Terus Kak Cika punya oke pixel 0, pixel 1, pixel 2, pixel 3, pixel 4, pixel 5, pixel 6, 7, 8, 9 gitu. Terus nanti dia akan lihat berapa banyak dia nah, ini kan value saliensinya ya, magnitude-nya. Nah, kalau ini nanti di sini tuh sebelah kirinya tuh 0 sampai 255 gitu loh, Bit. Jadi nanti kita bakalan lihat distribusinya tuh si 0 tuh biasanya berapa angkanya, si 1 tuh biasanya berapa intensitasnya gitu. Jadi kayak gini bentuknya, tapi per pixel gitu. Jadi kemunculannya dia tuh seringnya di berapa gitu. Kayaknya gitu deh. Kalau Kak Cika gitu. Nah, Kak Cika gak ngerti di sini, itu kok gitu gitu ya. Kok soalnya kan kayaknya gitu si sequence ini tuh jadi satu pola di mana kita bisa membedakan satu sequence sama sequence lain kan, betul nggak sih? Iya nggak sih? Enggak, iya nggak, iya nggak, iya nggak. Itu sih satu. Tunggu, ya udah balik lagi ke atas dulu. Taruh kita lihat dulu ya. Tapi itu menarik sih yang tadi kita bilang amino itu, ntar ya. Oke. Sekarang kita balik dulu ke atas sih. Kak Cika nggak berani ngeran, takut error, Tapi kita lihat dulu ya. Kita lihat di sini deh. Kita punya data ya. Dia punya datanya nggak sih? Nah ini. Hah? Kok lucu ya? Wow. What? Maksudnya gimana bacanya nih? Kok gini? Ini gimana Bit bacanya? Is there any representation apa gitu? Wow, I have no idea what this means. Ini gini nggak sih Bit? Kayak Kak Cika gak ngerti sih ya, I don't know. Tapi Kak Cika gak tahu suku X ini apa. Tapi suku Y itu bits katanya. Apakah katakan misalnya Kak Cika gak ngerti ya. Ini visualisasinya ajaib juga nih baru lihat gua. Misalnya gini, misalnya di 15 nih. Berarti C-nya tuh dominan, A-nya lumayan, T-nya lumayan, G-nya nggak ada gitu ya. Tapi kalau di yang 10 tuh G-nya dominan banget, yang lain enggak gitu. Bagaimana? G, kalau G-nya besar tuh banyak G-nya gitu ya, Bit ya. Apa gimana sih? Kasih ini coba kita pikirkan. Nih ya, coba lihat yang lain. Ini apa? Ini S tuh kan? Ada gata motif loh. Tuh. Bentar, itu aksesnya apa labelnya? Gak tahu. Itu kan yang tinggi, bits yang datar apaan? Akses Ngerti. datarnya. Gak ngerti. Ntar ya. No. Gini. What is this? Bagus banget, Ai. Ih, apa coba? Oke, ini dataset. Nah, ini kan datasetnya. Tuh kan, Bit. Ini tuh datanya ada segini banyak. Ini labelnya. Ini datanya kan, GCAT-nya kan. Nah, ini bagian train, ini valid buat ngetes. Ini buat tes juga, ini train. Oh iya, gila banyak banget filenya.
Itu datanya kayak gitu, tapi bisa di-plot. Kok bisa gini ya? Tapi datanya gini. Dia berapa sih panjangnya sama semua ya? Katakan misalnya berapa? Length-nya berapa sih? Oke lah, ini helper apa? Wah, ini plotting R nih, function for motif plotting. Oh, dia plottingnya pakai R? Oh my God. Ya udah nanti, helper nanti. Kita lihat visualize dulu. Oke, ini ada semua codingnya di sini, Bit. Tapi sama deh kayaknya sama kita. Tapi bagus, tunggu ya. Kita lihat dulu di sini. Iya benar, tujuannya sih itu. Kita mau membedakan labelnya. Oh, length-nya 200 BP. BP apa sih, Bit? Hah? BP apa ya? BP kayak base point, jadi kayak berapa base-nya. Berarti 200 huruf. Iya. Oh, kamu pinter. Base point 200. Habis ini kita baca yang itu ya, yang sequence error ya. Tapi yang ini dulu. Wah sih, ini kan dia ngambil data ya. Udah ngambil data, ambil data, ambil data, ambil data. Ini proses-proses lah udah. Oke, berarti ini panjangnya 200 ya. Oke, ngerti-ngerti. Oke. Nah, kan. Oke, sekarang Kak Cika mau jelasin codingnya. Bentar. Oh, dia berarti kayak gini, Bit, ada first. Oke. Jadi dia prosesnya per kecil-kecil ya. Base point-nya 10 dulu gitu kali ya. Apa dia proses per 10 gitu dari 200 dia hitung gitu ya. Terus label formatnya ada labels format, ada sequence format. Cek datain. Oh. Iya. Jadi dia kayak kecek bentuknya, shape-nya, sequence-nya, labelnya kayak gimana, formatnya kayak gimana dia rapiin. Sequence formatnya berarti itu kan 100 1 kalau sequence oke. Ya udah itu dulu deh. Oh. Oke. Nah, ini nih yang nggak ngerti nih. Tunggu. The sequence have a shape. Sample X sequence, we encode 4 DNA based as channels, a term borrowed from image analysis. Oke, for comparison, a set of 2D image would have the dimension. Iya, X sama Y, sama color channel. A grayscale picture would have only one channel. Oke, iya. RGB punya 3 channel, RGB. Oke, sekarang kita bisa membayangkan bahwa kita tuh kan satu sequence. Oh, Bit. Ini Kak Cika gak ngerti. Oke. Dia bilang gini, Bit. We encode ini base as channel. Nah, kata dia sebagai comparison. Nah, apakah kita bisa jelasin yang ini? Sebagai comparison, kita kan kalau punya gambar, misalnya ya Kak Cika punya gambar. Kata dia kan grayscale. Saya Kak Cika punya gambar grayscale 2x2, saya 3x3 lah gitu ya. Berarti kan Kak Cika punya cuma satu channel. Di mana si gambar 3x3 ini itu setiap selnya itu nilainya 0 sampai 255. Kak Cika lupa 255 itu kalau nggak salah putih
0 tuh hitam. Jadi dia nilainya tuh antara itu, tapi channelnya cuma satu. Nah, kalau misalnya Kak Cika punya gambarnya formatnya RGB, red, green, blue gitu ya, Kak Cika punya gambar formatnya RGB, 3x3 saja ya resolusinya. 3x3. Nah, ini 3 juga gitu ya, 3x3. Itu Kak Cika punya 3 channel, RG, green gitu di sini, di belakangnya ada green, yang dia juga punya resolusi juga sama blue. Jadi channelnya 3 gitu. Jadi emang katanya kalau di processing gambar kan ada hitam putih. Kalau hitam dia cuman gradasi warna hitam sama putih. Kalau RGB kita punya gradasi warna kayak gini. Nah, ini tuh disebutnya setiap bagian itu tuh channel bit. Jadi channelnya ada 3 gitu ya. Nah, Kak Cika perlu tahu nih untuk contoh yang ini. Dia bilang sequence kita itu satu di image with 4 channel. Berarti kan kalau gitu yang punya kita gini nggak, Bit? Kita punya ini panjang nih. Ini kan si GCAT itu kan. Berarti Oh, iya nggak sih? Ini 0 sampai 199 kan, sequence sampai 200 ya. Bit apa bit point apa? Bit BP apa sih? BP segitu. Nah, tapi kata dia 4 channel. Berarti satu vektor gini tapi ada 4 gitu. Iya. Begitu. Bukan per satu. Kenapa harus jadi ada 4 channel? Gak tahu nih. Apa abang ada termsnya di biologi atau emang caranya dia memproses kayak gitu? Jadi kayak 4/4 gitu. 4 tumpuk gitu. Nanti kita lihat ya. Nah, makanya kayak gini. Apakah karena labelnya ada 4? Apa karena kita mau classify jadi 4? Bisa gitu? Bisa gitu nggak sih, Bit? Bisa jadi kan? Ini labelingnya kan 4 kan? Oke lah, kita terima dulu ya. Oke, kita lihat dulu. Tapi yang tadi gambar visualisasi itu kita bisa mesti ngerti, Bit. Soalnya itu penting juga. Oke, berarti kan pakai 1D convolution ya. Datanya berarti kita tahu bahwa bentuknya berarti kayak gerbong kereta api panjang. Tapi dia ada 4 layer gitu. Nah, kayaknya sih gara-gara number kelasnya tuh ada 4. Nah, ini arsitektur machine learning-nya nih, Bit. Jadi, arsitektur machine learning itu kayak gini. Jadi, kalau kita udah pakai library-nya Python, itu ada yang namanya TensorFlow. Dia udah punya layer sendiri. Oh, Kak Cika belum nunjukin ini deh. Ini, ke Bita. Machine learning arsitektur. Bentar ya, kita harus lihat ini dulu. Harus lihat dulu. Kak Cika lupa nyimpannya di mana lagi. Nah, ini kan machine learning layer tuh ada kayak gini-gini. Tapi, karena Kak Cika punya di sini kalau nggak salah. Di gambar tuh di mana ya? Sabar ya, Bit. Nah, kita harus lihat dulu gambarnya. Arsitektur. Tuh, arsitektur. Nah, ini. Nah, ini, Bit. Jadi, nih ya. Kita gitu ya. Kan kita mau pakai machine learning tuh. Nah, machine learning itu sebenarnya kan dibagi 2, Bit, kurang lebih gitu ya. Ada enggak 2 sih, tapi banyak. Ada yang misalnya kayak kemarin kita coba pakai K-means kan yang Kak Cika bilang. Dia ngitung jarak gitu ya. Ada yang misalnya pakai PCA, dia pakai matriks, dia pakai vektor. Ada yang pakai neural net yang Kak Cika ajarin itu yang meniru otak itu, Bit. Nah, kalau yang kita punya yang pertama kali dia itu bodoh banget kayak amoeba gitu ya.
pokoknya bodoh banget lah ya zaman pertama tuh ini. Jadi Mmm, cuman punya input sama output, inputnya 2, outputnya 1. mmm, Yang dia tuh bingung gitu, misalnya kalau gua kasih input 00 harus 0, kalau 01 harus 1, kalau 10 harus 1, kalau 11 harus 0. Itu perseptron tuh nggak bisa. Jadi zaman dulu tuh perseptron akhirnya ditinggalin gitu ya. Karena lu bodoh banget gitu. Dan dia tuh cuman punya 2 macam bit, kuning sama orange kan, input sama output kan. Nah, terus berkembang nih, jadi ada hidden layer gitu di antaranya bit. Jadi mulai ada si ijo ini gitu ya. Itu berkembang tuh dia. Hidden layer-nya mungkin mulai ada double hidden layer-nya gitu kan ya. Makin makin berkembang gitu. Terus udah gitu mulailah ada yang namanya recurrent cell. Recurrent cell tuh nanti beda lagi gitu ya. Ada fungsi lain gitu. Entah dia kasih fungsi atau dikasih apa, bahkan ada yang bisa mengingat gitu. Memory mmm, cell, ada juga yang different memory cell. Jadi makin banyak nih ini warnanya gitu ya. Kita bisa lihat dia berkembang kan. Nah, si si layer ini gitu ya, banyak banget variasinya. Yang paling bagus yang mana? Tergantung datanya, Bit. Satu mmm, tergantung data, dua tergantung tujuannya. Ketiga ya cocok-cocokan sama distribusi datanya juga. Jadi ada misalnya untuk kasus ini bagus ya si network ini, ada yang nggak berhasil. Jadi ada yang bentuknya gini ya, Markov, ada yang Hopfield, ada yang makin lama makin banyak. mmm, Tapi ini ya kita bisa lihat lah ya, ada iya, layers. Nah, setiap layers itu dia melakukan proses yang berbeda sesuai gambarnya. Ada yang dia nge-back nge-feedback, ada yang dia mengingat, ada yang dia melakukan konvolusi. Konvolusi sama pooling tuh kayak ngambil ekstraknya aja gitu. Jadi ada mmm, data gede, dia cuma ambil data-data apa dia apa ya? Dia kompres, dia sederhanakan, dia ambil aja. Jadi misalnya gede gitu datanya dia cuma ya udah disatuin aja jadi 4 sel gitu. Baru baru kita proses supaya apa? Supaya lebih cepat aja gitu. Tapi digabung jadinya datanya. Nah, ini tuh kalau kita lihat yang paling bagus yang mana, heeh, bisa, karena tergantung kebutuhan gitu. Layersnya tuh mmm, banyak. Nah, inilah yang dipakai sama ini, Bit. Lihat, dia mmm, tuh modelnya sequential. Di awal ada convolution dulu, terus ada pooling, ada flatten, baru ada dense. Tapi intinya kita akan masukin inputnya panjangnya 200, terus dia ada 4 label gitu ya. Jadi kita mhm, punya kayak gerbong kereta api panjangnya 200, ada 4 gerbong gitu. heeh, Oke, kebayang nggak masuk ke situ, masuk iya, ke sini gitu. Jadi berarti kita tuh masukin eh eh ininya tuh inputnya ya katakan bisa kita pakai yang ini ya gitu ya. Kalau Kak Cika sih kebayangnya berarti gini, Bit. Kalau nggak salah ya. Jadi ini gerbong satu, gerbong 2, gerbong 3, gerbong 4 gitu. iya, Tapi panjangnya 200 gitu. Masukin aja ke heeh, dia. Kira-kira gitu ya. Atau bisa juga inputnya tuh maksudnya 200 kayak gitu, tapi ada 4. 200 orang masuk 4 gerbong gitu. Ih, kamu pinter. Iya, gitu. Kak Cika gak tahu ya antara dua itu ya. Kalau kita lebih Ya, Kak Cika bingung bentar, soalnya kayaknya apakah bentar boleh ke toilet sebentar nggak? boleh 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 boleh. Oke, Kak Cika ambil minum. Sok deh. iya, oke.
Asik, oke. Kita balik lagi. Sekarang ini close dulu. Clear ya. Oke, kita ke sini berarti kan. Berarti kita input shape-nya 204 ya, berarti ya, 204. Oke, berarti masuk ke sini. Nah, ini kan layer-nya bit, jadi shape-nya itu 20. Nah, convolution 1D-nya itu dia 200 tapi diambil 10 dulu, di pooling itu dia ambil 40, 10, di flatten jadi 400, dance-nya jadi 4. Nah, berarti kalau gitu kita gambarnya taruh dulu. Kita pikir dulu. Convolution ID-nya berarti 200 jadi 10. Dia 40, 10. Taruh. Kok jadi 400 ya, Bitar? Jadi kalau kita gambar jadi gimana ya? Kayak tadi ya, gambar kan gini ya, Tar. Ini begini. Ini begini. Berarti kalau kita lihat hidden unitsnya 10 katanya, filter size-nya 5, max pool-nya 5. Kayak gitu kan. Berarti yang tadi itu, tunggu, I have to figure this out dulu. Kalau gue nggak ngerti. Nah, convolution ID ya berarti shape-nya itu 200 bit. 200 tapi ada 10. Atau 10 ya. Nah, pooling ID dia 40. Pooling itu gimana sih? Pooling itu yang ini kan. Berarti kalau kayak gini berarti pooling ID-nya tuh ada 40, 10. Flatten jadi 400 gitu. Kenapa 400? Jadi Kak Cika nggak ngerti kenapa dia 210, tapi kira-kira dia masuk ada 100 kali 4, terus apa dia digabungin semuanya jadi 400 semuanya. Terus dirapetin lagi jadi 4 gitu. Kira-kira gitulah udah. Nanti deh kalau kita lebih ngerti kita lihat lagi. Oke, udah di train. Udah di train. Oke, hidden layer. Kita train, kita tes. Ini udah sequence-nya. Kita kasih sequence ini, dia tahu itu true class-nya 3. Oke, sekarang kita lihat all test prediction, predict, all test shape, test prediction 5. Ya. Oke. Nah, kita harus tahu dia udah oke. What features distinguish a cat from a dog, or if it comes to decision making? Misalnya nyetir atau kesehatan. Oke, ya. In genomics, we usually want to learn what sequence features distinguish the sequence from one another and map them back biological properties and factor gitu ya. Nah, berarti kan kita harus plot the filter weights, kata dia ada bobotnya. Nah, ada layer yang dia mencari bobotnya, terus sama dia ditambahin bias, difokusin gitu kayak filtering. Jadi kayak si layers ini ya, Bit, itu tuh ada fungsinya juga kayak misalnya kita mau katakan filtering pola tertentu atau misalnya enhancing posisi tertentu atau misalnya membalance apalah gambar gitu, recovery atau apa gitu-gitu deh. Ya, itu tapi di data ini kita harus mencari pola. Nah, yang Kak Cika bilang waktu itu sebenarnya kalau kita learning ya, Bit, itu kan sebenarnya bobot tuh yang dipikirin gitu. Yang jadi core dari neural net itu adalah si garis-garis ini gitu, koneksi. Kan kalau kita lihat si garis ini kan ada yang menghubungkan semua neuron kan. Ada yang saling nyambung semua neuron kayak gini, kayak neural network gitu. Ada yang cuma satu arah. Ada yang bolak-balik, jadi udah maju terus mundur. Nah, itu tuh kayak koneksi antar neuron gitu. Jadi kalau neuron juga kan mungkin nggak semua koneksi kan, ada yang dia nyambung ke sana tapi nggak nyambung ke sana gitu ya. Nah,
si arsitektur dari mesin ini itu kayak otak kita. Jadi si weights-nya itulah, ya pokoknya ya mielinnya lah, ya sambungannya lah. Nah, itu tuh disimpannya di sini, Bit. Jadi pada saat kita udah learning, kita tuh punya suatu file atau matriks atau apapun yang berisi bobot dari apapun yang kita udah learning sebelumnya gitu. Nah, dia udah punya nih bobot-bobotnya. Nah, terus ini yang Kak Cika tahu yang dia ngeplot pakai R, dia ngelihat filter. Oh, kayak yang tadi ya, kayak tampilan yang tadi ya, motif yang tadi ya, yang tadi filter ada berapa-berapanya ya. Ada nih kalau di run rusak gak ya? Coba bisa gak ya? Coba deh. Pengen tahu, coba tes dari atas. Kan kita masih ada backup yang lama ya, kita setup dulu ya. Ini kalau kita run bisa nggak sih? Kak Cika pengen tahu lihat PNG-nya soalnya. Kita coba dulu ya. Kita ambil data, dapat. Terus kita create directory. Oke. Terus kita cek data layout. Kapoknya kayak waktu itu. Oke, ini udah ada. Looks good. Sekarang pakai keras. Aduh, takutnya kerasnya ke jalan. Oke, kita import dulu kerasnya. Takutnya ganti versi. Kalau ganti versi ke jalan. Oh, bisa. Sekarang sequence. Ini bikin function. Oke, dia ngebagi sequence-nya. Oke. Tunggu. Terus mana? Kita baca file yang tadi teksnya itu. Ini kan bit tuh kan. Oh, ini kita nggak punya data ini. Tapi kan tadi udah download. Bentar, di mana sih? Oh, ini data PWM. Oh, data PWM. Train set text. Ini ya, 2 data. Oh, ini harusnya konten deh. Dan data PWM. BP train. Yang ini ya, tren ya. Copy paste. Ya, apa sih harusnya? Oh, oke. Keras gak ada. Kan tadi udah dibilangin kerasnya. Tunggu, sabar. Name keras, hot labels. Loh, kerasnya udah ada di sini kan? Tuh kan gitu. Kalau kita kalau ngoprek ide harus jadi merembet kemana-mana. Tunggu. Keras kalau dibilang oh ini import kerasnya ya belum ya? Ya, keras sudah ada, ini udah ada. Di sini kita read data pakai keras. Oh, kerasnya bisa sekarang bit. Dah. Kita cek data in Python. Oke. Building network nih pakai convolution blast ya yang tadi itu. Nih kan. Kita building layers-nya nih. Udah. Kita compile. Jadi. Ya, udah jadi layers-nya. Kita train. Epochnya cuma 2. Berarti akurasinya bit. Loss-nya 0,5. Akurasinya 84% loh. Cuma 2 epoch loh padahal. Jadi kalau 2 epoch ya, jadi kalau kita ngetrain kayak gini, 1 epoch adalah perjalanan dari sekali dia ngelewatin semua layer. Kalau saya kata Bita, gue mau ngajarin dia 3 epoch, itu berarti dari sejak dia masuk sampai ke sini, sampai jadi output gitu. Itu 1 epoch. Jadi tadi itu 2 berarti. Jadi dia udah masuk proses sekali, terus 2 kali. Kalau mau harus berapa epoch? Itu nggak tahu, tergantung kasusnya. Gitu ya, berapa epochnya nanti. Jadi si orang-orang dalam gerbong itu kita
suruh lewatin layer itu sebanyak 2 kali. Hasilnya udah bagus. Udah ya. Kita punya variabelnya, kita taruh di history, ini hasilnya bagus. Nah, ini apa dia marah? Apa dia ngamuk? Akurasi salah cenah. History, nggak ada yang namanya history. Loss, akurasi, history, loss. Namanya apa emang tadi ya? Akurasi kan? Kok gak mau ya? Tunggu, sabar. Yang loss bisa, tapi akurasi apa? Ini akurasi ya? History, akurasi. Ini pasti nama pasti aja deh. Oh, tadi kita nulisnya di akurasi berapa? Di akurasi itu kita simpannya namanya apa? Iya, Nata Robot. Ya udah itu error gak apa-apa deh. Ini tunggu cek. We can use the variable and accuracy over. Oh, ini. Lah, kok nggak bisa ya? Bukan jadi kita namain sendiri. Ya udah biarin. Gak apa-apa. Jadi aja kita evaluate yang ini. Ini pasti error. Ini bisa. Oke. Kok nama filenya udah tahu dia. Oke. Sequence dapat. Kalau kita udah masukin itu, prediction jalan. Nah, sekarang kita lihat visualisasi with. Oke. Kita R sequence. Kita pakai visualize. Bentar, Kak Cika tuh dari tadi perasaan pengen visualisasi ya, Bit, tenang. Kita tuh, oke. Tenang, lama sekali ya, Tinen. Lihat ya, kenapa lama? Karena dia, oke, saving plot. Dia saving plotnya di mana nih? Di visualize. Ini, iya berarti ini, Bit. Iya kan? Ya ini, yang di plot tadi. Yang kita lihat tuh ini. Wait. Itu urutannya. Apanya Itu urutan. kemunculannya bukan? Kayak urutannya kayak GTA. Nggak tahu. No idea what the hell this is. Ini filternya ya. Oh ya, kok bisa gitu ya? Kok ada bobot ya? Kok ada yang negatif ya? Nanti Kak Cika aku sudah mengerti bahwa ini adalah wacana nge-close sih. Aku sudah mengerti sekarang. Itu maksudnya, oke, ini tuh visualize itu dia, jadi kita punya filter kan. Filter itu dipakai untuk, kalau kata Kak Cika sih, filter itu untuk melihat pola ya nggak sih, Bit? Kayak misalnya gini, apa ya? Kalau yaudah, gue orang elektro sih susah. Kalau Kak Cika tuh gini, filter kalau di kita data nih, pasti di biologi juga sama deh, Bit. Misalnya Kak Cika mau kirim data nih analog. Nah, kalau kita tuh biasanya tuh kayak denger radio gitu kan, itu modulasi demodulasi kan. Kita punya sinyal dikirim, terus datanya kita taruh tuh di sinyal itu untuk merambat di udara gitu ya, sesuai frekuensi tertentu kan, ada frekuensi, ada amplitudo gitu. Nah, kita tuh ada yang namanya gini, Wit. Jadi polanya itu kan dilihat dari ya udahlah perapatannya sama apanya gitu ya, dikirim gitu ya. Kayak tadi kan kalau kayak Bita bilang kita juga gitu. Jadi baca datanya tuh kapan start sama stop. Nah, kalau yang ini tuh kita punya filter, Bit. Jadi kayak saya, gue mau ngefilter dong. High pass filter, gue cuma mau ambil frekuensi tinggi aja, atau gue cuma mau ambil frekuensi rendah aja gitu. Atau gue mau chop misalnya
gue mau bikin si gelombangnya tuh bentuknya kotak, jadi mau di atas itu mau dipotong gitu. Jadi Kak Cika tuh bisa. Nah, di Bita gimana? Kita berdiskusi antar disiplin ilmu. Kalau di Kak Cika, di elektro tuh misalnya kita kirim sinyal nih kalau di Kak Cika. Misalnya, ini kan amplitudo itu ketinggian ya. Jadi ada frekuensi gitu ya. Nah, kalau Kak Cika punya sinyal kayak gini ya, gini. Ini kan sinusoidal nih. Dia itu amplitudonya setinggi ini gitu ya. Si frekuensinya tuh segini gitu. Kalau Kak Cika mau frekuensinya lebih tinggi, polanya berubah nih. Jadi misalnya gini, nah ini frekuensi lebih tinggi nih, jadi dia lebih sering gitu. Itu frekuensi lebih tinggi. Tapi kan kelihatan polanya. Atau misalnya frekuensinya sama tapi amplitudenya rendah. Boleh. Jadi saya gini gitu. Nah, ini Kak Cika punya sinyal juga tapi amplitudenya rendah, tapi frekuensinya tinggi. Nah, itu kan setiap pola misalnya yang merah, yang ungu sama yang pink kan beda, ada polanya kalau di sinyal. Terus Kak Cika tuh bisa bikin filter gitu, kayak gue nggak mau gue mau yang frekuensi rendah gitu. Ya udah berarti yang frekuensi rendah tuh yang misalnya frekuensinya jarang-jarang itu aja yang dilewati. Jadi Kak Cika bisa bilang gue cuma mau yang ungu aja misalnya, atau gue cuma mau yang pink aja. Lu taunya pink atau enggak gimana? Ada persamaan matematika kan pakai sinusoidal, kelihatan ada pola aja. Terus ya udah berarti yang enggak sesuai persamaan itu kagak dilewatin tuh sinyalnya karena polanya beda. Atau Kak Cika bisa bilang, "Oh, gue mau jadi sinyalnya jadi kotak deh, gue filter gitu. Gue filter nih bentuknya jadi gini deh, jadi kayak diskrit gitu loh, Bit. Jadi kayak kotak gini loh, kayak kayak diskrit lah gitu bentuknya. Jadi bentuk lain. Atau Kak Cika mau bentuknya jadi kayak segitiga gitu, kayak gergaji. Itu bisa. Itu difilter, Bit, namanya difilter kalau di sinyal. Nah, kalau di genom, nah, ini giliran Bita nih jelasin ke Kak Cika. Kalau di genom, kenapa GCAT itu bisa berbentuk gambar yang tadi kita lihat, Bit? Kenapa? Kenapa bisa jadi G besar gitu-gitu? Kenapa bisa gitu, Bit? Kenapa? Nih, kenapa dia jadi bisa gini? Apa gitu polanya? Apakah yang tadi Kak Cika bilang, yang ini kan dia kan kayak punya gini kan? Tuh kan? Apakah dari kemunculannya? Yang kita nggak tahu kan sumbu X-nya ya. Apa sih sumbu X-nya ya? Gitu, makanya. Apakah ini tuh kayak misalnya, oke, kalau C-nya sering muncul, kayak gitu. Atau misalnya, oh untuk yang ini tuh dominan C, yang ini dominan G, yang ini dominan T, apa gimana gitu. Apakah ada hubungannya seperti itu? Satu, itu ya yang Kak Cika gak ngerti, pola gitu. Berarti kan kalau dia pakai filter, nih ya kayak dia punya filter itu kayak gini, Bit. Kak Cika have no idea. Tapi kalau filter itu berarti kan sama kayak kita punya saringan kan. Saya kita mau nyaring kopi, ya udah yang disaring kopi. Gue maunya kopi yang halus ukuran segini. Kalau saya Kak Cika mau nyaring gajah sama semut, berarti kan berarti saringannya harus lebih gede dari semut dikit kan, tapi gajahnya bisa sama semut. Ya gitu kan. Filter kan kita tahu polanya gitu. Jadi gue emang mau high frekuensi atau mau low frekuensi atau apa gitu. Nah, yang Kak Cika gak ngerti di genom ini apa polanya ya? Sebenarnya secara biologi, apakah dia urutannya atau jumlah salah satu asam aminonya? Asam amino bener? Atau apanya gitu loh, Fit? Ada gak sih penjelasan gitunya maksudnya Cika itu? Ya kan? Nah, dia di filter, terus kan jadi ada gambar itu kan? Gue gak ngerti itu. Oke. Kita baca dulu ya. Bentar. Ini karena, nah, oke. Kita kan mau lihat si mesin learning-nya itu udah sepinter apa kata dia. Ya kan? Oke. Yang Kak Cika tangkap tuh gini. Jadi, oke, lu gue kasih data 40.000 ya. 38.000 buat train, 1.000 buat tes, 1.000 buat validasi ya, kata dia. Berarti kan kita udah tahu tuh dari 40.000 data itu ada data genom sepanjang 200 itu kita belajar itu terus kan. Nah, artinya setelah dia belajar tuh dia bisa punya filter. Artinya maksudnya gini kayak,
gue jadi bisa bedain, gitu, ada pola tertentu nih dari sekian genom yang udah dipelajari, ya kan, ya kan, ya kan. Dah, berarti kan setelah itu dia bisa dong membedakan. Saya dikasih genom lagi, ya dikasih tadi sequence tadi, dia tahu, oh lu masuk kelas 1, kelas 0, 1, 2, 3 gitu ya. Yang Kak Cika nggak ngerti bagian filter ini nggak apa-apa, tapi ini mesinnya bekerja gitu. Nah, ya sebenarnya yang pengen Kak Cika bahas itu di sini adalah ini, Bib. Karena ini hubungannya sama visualisasi. Nah, dia bilang katanya describe gradient of model output with respect to sequence input. Jadi urutannya. Nah, ini. Bib gimana? Ini. Apa maksudnya? How much would the prediction change if we were to change a single base pair? Oh, bentar prediction apa ini? Pak. Oh, ntar aku juga bingung. Here change mean changing satu in the hot encoding to marginally different value. Hah, apa ya ini ya? Kok jadi angka sih bukan huruf? Soalnya kan kita mau masuk prediction kan? Katakan misalnya kita punya data. Taruh. This term has been introduced to describe the gradient of the model output with the respect of sequence input. How much would the prediction change if we were to change a single base pair? Single base pair itu satu itu ya, bit, satu string panjang itu ya? Bukan. Coba. Taruh. In summary, what we are doing here is calculating the gradient of the model output with respect to a single sequence input. We then multiply this gradient with the one hot encoded sequence, effectively zeroing all non-present bases, and then sum this over the 4 output classes and trim everything below 0. Oke, terus apa? Terus, sambil mikir kita juga, compute salience basis. Gradient itu hot sequence prediction true label. Ini dia prediction-nya true-nya ini. 5,642. Bener loh, Bib. Ini kan bentar. Maksudnya gini, kalau ada single base pair yang berubah, prediction-nya sejauh apa berbedanya? Yang Kak Cika tangkap gitu. Nah, liatin deh, Bib. Kan ini kan prediction ya, prediction dari si mesin kita. Dia bilang katanya, prediction gue ini kan untuk kelas 0, kelas 1, kelas 2, sama kelas 3. Ya kan? Ya dia, untuk si genomnya. Ya kan? Oh iya. Oh, jadi kayak kalau kemungkinan kepastiannya ganti dikit aja bisa ganti gitu prediksinya. Oh. Soalnya kan Nah, tadi ini katanya kayak apa sih? Kalau dia bentar. coba gimana, Bib? Katanya kalau kayak itu menurut kalau dia seberapa besar prediksinya ganti kalau satu base pair itu diganti. Terus karena yang angka itu kan karena kalau yang dari awal-awal itu kan ngesortirnya dari angka juga kan. Jadi kayak kalau kayak persentase gitu. Jadi kayak kalau misalnya ganti sedikit, jadi kayak sejauh yang apa satu hot prediksinya encoding, jadi meleset gitu. Gitu pasti. kayak kayak seberapa kecil dia harus kayak semakin kecil kalau nggak mungkin kayak gantinya semakin kecil dia ganti. Kalau misalnya dia semakin kecil numerikalnya dia ganti, semakin bisa meleset itu artinya semakin penting dia benar prediksinya. Kayaknya mungkin. Kayaknya gitu ya. Kayak iya oke. Nah, ketika samar-samar nih, sama-sama. Karena gue bingung ini, Bit. Ini kan dia kasih prediction ya, somehow lah. Ini kan angka, ini paling besar berapa sih dari sini yang paling besar?
Ini kan kali 10 minus 4. Berarti kan yang besar ini ya, 4,3 sama 5,6 ya. Hmm. Ya harusnya dia 0 dong, tapi true labelnya 1. Berarti salah tebak ya. 5,6 kali 10 pangkat min 1 sama 4,3 kali 10 pangkat min 1 gedean mana? Gedean ini kan 5,6 kan? Tapi dia true labelnya 1. Padahal kita maunya labelnya 0 sampai 1. Ah, nggak tahu nih, ini salah apa bener ya? Apa salah prediction ya? Ya udah, kita compute sekarang. Oh, X-nya tuh base-nya bit. Hmm. X-nya tuh base. Oke, tapi yang ini loh ya. Ini katakan, oke, ini silencing map for bases in one of the test sequence. One of the test sequence. One of the test sequence. One. Test sequence kita ada berapa? 1000. Ini yang nggak ngerti nih kenapa gini ya. Tapi ini berarti petanya sih. Magnitude-nya. Ini base-nya. Berarti dia segitu banyak. Nah, kayak gitu distribusinya. Tapi nggak ngerti. Kak Cika tuh, ini nggak usah deh, close aja. Kak Cika tuh nggak ngerti kenapa ada kayak gini. Ini dia bilang katanya gini, on the GitHub page, you will find links to slightly more difficult set. Motifnya lebih banyak, BP-nya lebih gede. Iya. Itu Kak Cika nggak tahu tuh. Kalau yang kita pakai sekarang 200 BP. Kita bisa pakai juga yang 300 BP. Nah, secara biologi, kalau BP-nya kita naikin, jadi lebih bagus atau enggak gitu loh. Itu Hmm. Bit. Tapi kira-kira gitu. Banyak yang, nah data science, itu kan yang susah karena science-nya gitu. Kalau di KCK, science-nya lebih ke technical gitu. Kayak misalnya, oke, gue mau ngomongin apa? Sinyal gitu ya misalnya. Atau data transmission, atau multimedia. Atau misalnya paling technical misalnya, ngerubah dari representasi waktu ke frekuensi gitu ya. Jadi misalnya Kak pakai FUI atau pakai apa gitu. Nah, kalau di biologi ini totally ya udah ini mah datanya makanya orang pakai R tuh ya gini datanya data horor gitu ya. Gue gelap nih gak ngerti. Tapi Kak Cika ngerti sih secara garis besar. Oh, oke. Kita bisa punya data ini. Kalau ada datanya bentuk kayak gitu, kita bisa tahu bahwa ini tuh kelas tertentu gitu ya. Gitu, Bit. Oke, udah ya. Ini oke lah. Nanti kalau tiba-tiba kita ada yang waktu itu tuh kayak gini deh, Kak. Oke, boleh. Tapi misterius sih yang tadi gambar GCAT gede itu Kak Cika masih gak ngerti. Yang tadi itu nih gue belum bisa decipher itu. Bobot filter sih kata dia ini tuh. Itu masih nggak ngerti sih. Jadi Kak Cika belum bisa transformasikan kayak kalau di Kak Cika sinyal, kalau di sequence DNA tuh apa gitu polanya. Ya kan Bit, kayak saja kan sebenarnya intinya ya misalnya gini, oke pertanyaan. Misalnya Kak Cika punya data ini ATG 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 ATGG A itu. Nah, tapi kan sebenarnya dia tuh antara 4 variasi ini kan. Jadi bisa aja misalnya G semua bisa nggak gitu atau T semua bisa nggak? Atau misalnya kalau habis G boleh C tapi habis G nggak boleh T. Itu ada gitunya nggak gitu? Apa random aja gitu? Itu kayak Kak Cika nggak tahu, Bit. Kata Bita ya gak tahu emang kayak gitu dari sananya emang random gitu tapi mesin bisa lihat kali ya distribusinya gimana. Hebat juga ya tapi. Nah terus yang hebat lagi gini Bit, yang tadi Kak Cika baca katanya katanya ya kalau kita bisa lihat ya bisa mengenali pola dari suatu dari satu thread panjang ini ya string panjang ini protein ya inilah apa GCAP ini itu kan nanti ada pola ketemu nih polanya misalnya oke
kita punya empat kategori atau apapun, atau ada pola tertentu, itu katanya bisa dibalikin lagi, kayak misalnya, oh ini kalau yang kayak gini polanya dia cenderung sakit apa, diabetes atau apa gitu ya kan, Pit, ya? Iya nggak? Hebat tahu ini. Hmm. Nah, kalau Kak Cika kan bagian gue urusan mesinnya gitu. Bita bagian sainsnya. Jadi kalau misalnya kita collab gitu ya. Nah, Kak Cika bagian codingnya gitu ya. Tapi Bita juga kan harus kebayang juga. Maksud kan kalau gini kan Bita jadi tahu, oh berarti datanya harus gue pecah tuh. Berarti datanya harus bentuknya kayak gini gitu kan. Formatnya harus bentuknya satu dimensi. Karena panjang kan. Nanti kita dibagi lagi kelasnya jadi apa. Nah, sekarang kayak kita punya DNA sequencing. Internet error, internet tidak stabil. Nah, ini kita mulai masuk ke deep learning bit. Yang tadi juga deep learning sebenarnya. Kita mau membuat DNA sequencing error correction sebagai multi-class classification pakai deep learning. Oke. Our first approach correct error in single read. Nah, jadi katanya kita tuh mau mengkoreksi yang merah-merah ini, Bit. Katanya yang merah-merah ini salah. Jadi kita bikin konsensus dari beberapa bacaan nih, kayak saja referensinya ini ya, ada yang salah posisinya, di posisi ini gitu ya. Kita pembacaan pertama ini, pembacaan kedua ini, pembacaan ketiga ini, pembacaan keempat ini. Itu tuh jadi kayak konsensus untuk memperbaiki urutannya. Nah, berarti di sini kan jadi di-convert jadi bentuknya gini, Bit. Jadi, maaf, kita punya pembacaan referensinya ini ya. Posisinya ya indeksnya dibaca 4 kali. Nah, di sini terus jadi dilihat bahwa A untuk posisi 0 itu 0, untuk posisi 1 dia 0, untuk posisi 2 dia 1. Dari sini kan kelihatan kan Bit ya. Jadi angka-angka ini tuh taruh gedein biar kecilnya juga jelas. Bener nggak? Menurut kita bener nggak? Ya kan? Jadi kan dari beberapa pembacaan kita bisa mengambil kesimpulan kan, kayak misalnya si A ini untuk posisi 0 tuh emang nggak pernah muncul kan, di posisi 0 tuh nggak ada A kan, makanya dia 0. Si A di posisi 1 tuh nggak pernah ada. Dia Kak Cika ngerti. Ya benar, di posisi 1 dia nggak pernah ada kan, jadi dia 0 juga. Oke, di posisi 2 dia 1 muncul terus, di posisi 3 nggak pernah, dan seterusnya ya. 0 nggak pernah, ini di 5 dia muncul, di 6 dia nggak muncul, di 7 dia muncul sekali dari 4 pembacaan, berarti 1/4. Di 8 dia nggak muncul, gitu kan ya, Bit? C juga gitu. C sekarang, C di 1 nggak pernah muncul, tapi di 0 nggak pernah muncul, di 1, di posisi 1, C muncul dari 2 pembacaan, berarti 50%. Di 2 nggak pernah muncul, di 1, di 3 dia muncul dia terus, di 4 dia muncul sekali, di 5 nggak muncul, di 6 dia muncul 2 kali, di 7 dia muncul 3 kali, di 8 dia muncul emang iya gitu. Tapi kenapa ini kosong ya? Nggak tahu Kak Cika, nggak tahu kenapa kosong. Tapi dia dihitungnya 1. Oke, udah. Sekarang G. G itu di posisi 1 nggak pernah, di posisi 0 nggak pernah, di posisi 2 setengahnya 2 kali, di sini nggak pernah, di sini nggak pernah, di sini 4, 0,75. Iya, 3 kali, di sini nggak pernah, di sini nggak pernah, di sini nggak pernah, di sini nggak pernah. Oke, sekarang T. T itu di sini selalu muncul. Oke, di sini selalu muncul, di sini nggak pernah, nggak pernah, nggak pernah, nggak pernah, nggak pernah, di sini muncul 2 kali, sini nggak pernah, di nggak pernah. Gitu kan ya, Bit ya?
Bacanya gitu kan. Nah, berarti kan dari sini kita bisa tahu nih, dari datanya kita bisa lihat bahwa oke referensinya ini, dari pembacaan lebih berat kemana. Nah, dia yang susah tuh ini. Ini tuh susah nih karena setengah-setengah. Jadi yang mana gitu. Tapi kalau misalnya ini kan dominan nih, yang A-nya, yang C-nya. Berarti kemungkinan besar C dong. Dia lebih kuat dong 75%. Tapi kalau setengah-setengah nih kayak ini nih, T sama C, siapa dulu nih sering salah gitu kan, gimana gitu. Tapi kalau ada referensinya berarti kita ngikut ke referensinya gitu. Jadi kalau C udah C. Kalau kalau ini T berarti ini T gitu ya. Kalau A udah pasti ya. Jadi ini udah benar. Nah, ini nih yang sebenarnya kita mau perbaiki. Ini ada 3 pembacaan dia tiba-tiba oke udah kita clear. Berarti ngerti dong sekarang. Oke, kita mau melakukan nah, sekarang kita pakai ini bit untuk ngasih data ke sini kan, kita masukin nih reading-nya sama position-nya ke dalam sini. Berapa sih datanya? 6 ya? 8 harusnya. Nah, sekarang kita bisa lihat bahwa kata dia gitu ya, predicted base-nya adalah A 0,1, C 0,2, G 0,6, T 0,1. Jadi nanti correcting sequence-nya tuh kayak gini harusnya. Kok cuma 4 bit ya? ACGT katanya. Oh. Ini ACGT yang ini ya berarti ya. Berarti kata dia setelah dimasukin untuk setiap position tuh kemunculannya tuh A 0,1, C 0,2, G 0,6, T 0,1. Nah, berarti kita formulate consensus based DNA sequencing matrix berdasarkan genomic range-nya. Kita akan predict the correct base at the middle position of the window. Oke, ya udah ya udah. Oke. Oke. Waduh, waduh. Oh, ini library nucleus tuh kata dia. Oke, udah kita coba ya. Kita coba ya, Bit. Ini data-datanya. Setup. Oke, ini kita katanya pakai yang namanya nucleus ini, Bit. Jadi nucleus ini tuh library sebenarnya. Nah, ini Kak Cika gak ngerti kenapa allow base-nya ACGT. Emang kalau GCAT jadi bedanya apa? Pokoknya tapi intinya sama ya, kita train, kita evaluasi, sama kita tes. Network arsitekturnya gini, Bit. Terima aja lah ya. Pokoknya ada input, convolution, ReLU, maxpool, output. Pokoknya layernya begini. Udah, kita masukin sih datanya. Ini kita masih baca datanya kan. Nah, contoh. Error correction di pembacaan pertama. Kita menggunakan deep learning untuk neural network yang kayak gini. Nah, dia bilang katanya the reference data sequence is ACAT, CCA, GTG. Gak teguh. Oke, kayak gini ya. Posisinya gini. Position inputnya gini. Di position awal tuh A, ACA. Oke, sama neural network dia dapetnya gini. Ini gimana sih, Bit? Kaciknya jadi gak ngerti nih gimana, Ustaz? Wait. Kita decipher dulu, tunggu. Jadi gak ngerti gue. Ini kan A. Iya benar, A, C. Iya kan, ini A lagi. Ini T, benar. Ini C kan, posisi C-nya benar ya, C. Dia nggak tahu ya, tengah ya. Oh, ini abu-abu kok error ya? Dia emang kayak mau dipredik. Dia yang mau diprediksi. Oh, kamu pinter.
Oke, GTG. Berarti yang kita cari yang abu ya, Bit? Mm-mm. Oh, berarti dia bener dong ini ya? Ih, Bita pinternya kamu. Nggak cuma baca bawahnya doang. Ibu belum baca bawahnya, gue malah gak ngerti. Kak Cika lihat ya, saya gini kan, ini A karena ini dia satu kan, di sini C dia satu, di sini A lagi dia satu gitu kan, dia T dia satu, di sini C lagi dia satu. Nah di sini kan nggak tahu, ya kan? Ini C dia tahu, di sini A dia benar, di sini G iya, G-nya satu, T-nya satu, ini G-nya satu. Tapi kita abu-abu nggak tahu, Mbak dia dipredik bahwa oke dari sequencing yang kita punya dimasukin ke deep learning, dia bisa nebak, oke, kayaknya sih yang hilang ini tuh harusnya C gitu ya. Tapi kok dia bisa tahu ya? Kan dia A nya 3, 3, 2, 2. Iya sih, kayaknya sih dia lihat dari kemunculannya, frekuensinya, yang distribusinya kayak gimana. Oh iya 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 iya. Iya. Oke. Ih, Bita pinter, kamu ngerti duluan dia. Dah. Dah berarti, udah berarti. Tapi ini pendekatan pertama kan, pendekatan pertama adalah dia bilang approach pertama error correction dari satu pembacaan kan. Ini kan cuma satu reading. Dia bisa juga consensus based error correction. Berarti beberapa pembacaan nih, pakai 6 kali pembacaan. Kalau yang tadi kan cuma sekali. Kalau ini banyak. Tapi kenapa sih panjangnya beda-beda gini ya, Pit? Biar aja. Ini Bentar, AGCTG. bentar. Is mapping to window. Always mapping to window of the reference. Itu kayak Oh, some reads do not overlap the entire window. Buntung berarti ya. A oke. G, kenapa sih kita yang merah nih maksudnya gimana sih yang kita cari? yang merah tuh dia yang beda dari referensinya. Kalau abu-abu tuh sama kayak referensinya, yang warna tuh beda sama referensinya. Oh iya benar. Benar-benar beda. Tapi kenapa ada hijau ya? Hijau tuh apa sih? Merah tuh biru. Oh, Merah tuh G, hijau C, biru A. A biru, C hijau, T. Oke. Kalau misalnya ada T J kuning. Iya, benar. Beda sama referensi ya. Oke, sekarang bukan berarti kita harus cari yang G ya. Emang ada yang nggak match aja gitu ya. Tapi berarti kalau gitu kita polling dong, Bit. Nggak, berarti kayak polling kan? Mungkin. Iya gak sih? Kayak misalnya gini, ya udah gitu. Polling aja. Misalnya pakai warna apa dong yang genjrong. Nih, ini udah pasti A dong. Ini semua udah pasti A. Ini udah pasti G. Ini udah pasti A. Ini udah pasti T. Nah, ini kan C 3, G 3. Lo kan bingung nih, setengah-setengah nih. Ini setengah-setengah nih. Oke. Ini A semua, oke, aman. Ini C semua aman. Ini nih, C kalah ini. Ini reference kan? Ini tapi di sini G semua. Jadi dia G atau C nih? Ayo. Terus ini A, oke. Ini T, tapi referensinya T. Tapi banyaknya C. Jadi C apa T? C apa T nih? Oke. Terus ini banyakkan C. Ya udah C lah. C udah menang pasti. Ini juga C. Ini juga C. Nah, ini apa? Setengah-setengah. Ini apa? Itu juga setengah-setengah. Oh, setengah-setengah. Iya. Gila deh pembacaan pada error. Yang Kak Cika gak ngerti, reference tuh apa sih, Bin? Hah? Yang benernya ya? Yang benernya ya? Kalau kita nggak tahu reference, berarti ya udah ya, pakai polling aja ya, sama kayak tadi aja masuk ke gitu aja. Nah, ini tuh sebenarnya kepake tuh buat recovery gambar juga loh, Bit. Jadi kayak misalnya kita mau nge-recover gambar yang hilang sebelah gitu ya.
Dia bisa kayak gitu juga kan, bener nggak, Beb? Kan ini juga sebenarnya kan dia ngeliat struktur distribusinya, tapi bentuknya kan sequence kan. Gambar juga sebenarnya kan sequence. Jadi misalnya kita punya foto nih, digunting, atau kena air. Itu kan dia juga bisa lihat sequence-nya. Ntar, ini gue harusnya urutannya gini nih. Sebelah-sebelah gue ini nih. Berarti sebelah gue harusnya warna apa kalau sebelah-sebelah gue ini. Nanti yang satunya gitu juga. Sebelah gue warnanya ini, gue berarti warnanya ini gitu kan. Konstruksi gambar gitu. Kalau dikasih di kepala ada ya, tapi dia juga bisa berarti buat ininya. Nah, berarti dia apa? Kita lihat bahwa di posisi 0 itu A muncul 5 kali. Oh, ini kan yang tadi kita hitung kan? Voting kan di votingnya kan? Ini yang 50-50% kan? Ini membingungkan kan? Oke. Best for with the values oke, kita masuk. Oh, di read nanti. Oh. Iya ya, dinormalisasi berdasarkan posisi ya. Ini kenapa 17 sama 83 sih, Bit? Sepertiga ya. Pokoknya gitu lah ya, ini setengah-setengah, ini setengah-setengah. Yang itu tadi dinormalisasi tuh, oh 6, 1 sama 5. Iya, 4 sama 2. Gini ya, jadi ya. 4 sama 2. Oke. Ih, ini asik loh. Oke, sekarang kita the description among the risk that multiple position. However, the model will not only predict the correct base, which is not been zeroed out. Referensinya ini. Referensinya ini. For most position, except position 9. The correct base is the one that occurs most frequently. Network outputs a distribution over the possible bases. The final prediction is the base with highest probability, which is G in this case. Jadi artinya apa? Satu nih A tuh paling jarang muncul ya. Kedua C paling muncul G gitu. Kayak paling sedikit juga gitu gak sih, Bit? Iya, kemungkinannya. Emang dia muncul berapa kali sih? 1, 2, 3, 4. Berapa C? 1. Bukan C. Nah, tapi ini berarti nebak siapa? The final prediction is the base with highest probability. Berarti kita nebak misalnya yang ragu itu berarti kurang lebih yang kira-kira bingung itu berarti G gitu. Mungkin. Oke, coba. Dia bilang 148 BP. Oke, lumayan. Kita go through aja dulu ya. Kalau nggak ngerti kita lanjut Senin. Dan rate udah ini kita masukin si data masuk. Aduh, ini dia yang Kak Cika nggak ngerti nih. Karena window-nya itu kadang-kadang buntung di depan, kadang-kadang buntung di belakang kan. Datanya diambil, train model, epochnya berapa, evaluate, kita train semuanya. Oh, ini ada learning rate biasanya ya udah oke. Kita originalnya ambil datanya. Ini ngambilin data semua. Lah, terus apa? Ih, kamu ini bisa di-run nggak? Anda tidak memberikan contoh, Pak. Kalau di-run, Pak. Wow. Coba install dulu dah langsung. Kita coba ya hasilnya gimana. Oh, tapi berarti gitu. Bisa koreksi. Pengen cari contoh kasus apa ya? Ngamuk, Bit. Udah nggak bisa dipakai nukleusnya. Tapi centang tuh, cobain aja. Tuh, nukleusnya udah nggak bisa, udah error. Ini tahun berapa sih? 2019 tuh, Bit. 2019 nukleusnya udah nggak bisa. Coba kita cek ya. Oke.
Ya udah. Nukleus iPhone bisa juga sih bikin sendiri, tapi kan mati ya. Oh, Maaf. tenang sayangku. Oh, ini berarti. Nah, kita coba aja sebentar. Masih ada waktu dikit, kita oprek. Mana tadi? Ini. Coba gue cobain. Dia bisa, Fit. Setelah bertahun-tahun, kita bisanya ini. Nah, ini nggak tahu nih kalau pakai Nucleus Python apa. Ini udah beda nih. Ya, kita udah beda. Tapi oke. Berarti gini. Data science with Nucleus Python. Ngintip dulu, Mbak. Kamu pakai anak enggak? Kelas itu buat apa ya? Lucu juga ya. Ih, ini Bit, ih. Wah. Wah, dia bisa ngetrain gambar, Bit. Prediction gambar juga. Ya, gak ngerti. Tapi bisa aja kita bisa membedakan gambar ya. Gak tahu ya apa. Sebarannya kayak, polanya kayak, gambarnya kayak gini. Dari mikroskop. Bisa nggak sih? Kelihatan nggak sih? Kayak gitunya. Saya oke nih ada pola tertentu. Lihat tuh. Lucu juga Bit yang ini. Cuman kita harus punya datanya. Ya kan? Jadi kita tahu misalnya, oh ini mengandung apa. Ya ini mengandung apa. Tapi gambar tuh lebih ampun lagi. Soalnya harus kita resize, harus kita saja saturasinya, kayak warnanya, kayak kontrasnya, blah. Tapi banyak loh implementasinya Bit. Nah, si Nucleus Python ini Kak nggak tahu cara nyarinya itu nanti harus dirubah lagi semua. Tapi intinya kalau yang tadi ya buat kita bisa ngebedain sequence, dia pakainya library ini. Cuman karena ini udah lama, Kak Cika bisa nginstalnya. Cuman Nucleus Python-nya udah ganti. Perintahnya udah jadi beda semua. Buat minggu depan. Sekarang ngintip dulu. Nucleus. Oh, dia pakainya begini sekarang. Oh, ada kan pasta VCF. Manggilnya udah beda. Oke. Yaudah nanti kita oprek. Ini apa? Ya Allah. Ya, biologi itu bisa berdasarkan data, bisa berdasarkan gambar juga ya. Astagfirullah. Ini kok close aja ya di sequencing. Enggak dong. Not robot. Menarik nih, Bit. Iya, bisa gambar juga. Kalau gambar kita berarti processingnya nanti beda. Ini dia malah ini, identification and segmentation nuclei in cells. Nah, yang nggak tahu nih, di eukaryotic cell, itu dia. Jadi bisa identify cancer.
Oh, nucleus is organelle present with all eukaryotic cell including human cell. Bisa dipakai untuk tes cancer and aging. Shape has important biomedical application. Method for assessing nuclear size and shape typically involve identifying the nucleus via traditional image segmentation approach. Jadi pakai gambar. Hari ini Wit, besok minggu depan. Ih lucu. Oke. Sip. Kasihan. Kalau kita ada ide lain kita coba ini dulu. Jadi coba ini Wit. Rame. Masalahnya kita kan nggak punya data, jadi kita akan coba pakai data yang ada. Tapi ini lucu. Tuh kan, akurasinya naik, loss-nya turun, berarti dia bagus tuh. Akurasinya 0,9. Machine learning-nya jago, dia bisa. Oke, ini apa? X-trend, Y-trend, prediction-nya ini. X-test, Y-test, prediction-nya ini. Berarti trend sama test itu kalau sama, berarti dia pinter. Jadi bisa bedain gitu kayak, oke, dia cocok atau enggak dengan harusnya gitu prediksinya. Jadi, bagusnya ini. Wah, bagus banget ini mesinnya. Oke lah, kita coba minggu depan cari lagi contoh. Tapi gitu ya, Bit. Jadi hari ini kita sudah mencoba beberapa contoh memperbaiki sequence sama ini kan membedakan itu apa sequence genom untuk sesuatu ya. Kali aja nanti kita punya ide apa gitu pengen dipisahin atau dikoreksi atau dikategoriin atau diapain, bisa pakai salah satu ini. Oh ya Bit, Senin kalau mulai jam 11 bisa nggak Bit? Cika pagi ada kelas. Kita bisa. Apa? Senin kalau mulai jam 11 bisa. Lihat dulu ya, mungkin bisa. Janjian ya, nanti kasih Iya. tahu ya. Biar Kak Iya, Cika oke. bisa upload. Oke. Oke. Oke, thank you Bit. Thank you so much. Terima kasih. Dadah. Assalamualaikum.